Iya. Laku mau ulama nih. Ya ini mengatakan, baik. Sekarang Pak Pendeta silahkan naikkan di dacin sebelah kiri barang apa yang pendeta mau kasih naik. Jangan lupa di like, share, komentar, dan kalau pentingnya subscribe. Semoga bermanfaat dan mendapatkan video selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu-tahu malik bil kuasa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan tausiah atau ceramah agama atau siraman rohani atau pesan-pesan penyabaran kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, kembali kita senantiasa tak lupa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sagina bangini kulle jo bagi batu dari tanpa ini dari saponna keluarga yang sementara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua saya anggap orang tua saya dan memberikan pelajaran kepada kami sampai detik-detik beliau pensiun, kemudian diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ante kamu ataran tasukkur mereka Allah Subhanahu wa taala atas sikura lohena nikmat numenginyo mikila sareang kadang Allah Subhanahu wa taala. Pakara mula riatun tari lalandri pumpuna di dalam rahim ibu kita tercinta, kurang lebih 9 bulan lamanya. Dia bawa kemana dia pergi, dia bawa apapun yang dia kerja, dia bawa kita. Tidak pernah mengeluh sedikit pun, lalu melahirkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kadang-kadang biasa relangere orang si anak melahirkan seorang bayi, bayinya selamat, ibunya berpulang ke rahmatullah, atau ibunya selamat, bayinya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tugas lepas sempat lahir Allah sudah ambil duluan. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sepotong ayat pun atau dalam keterangan hadis Rasulullah
Nula suruh kilari rekin ini makna karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mampu Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan kita mensyukuri saja nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah lagi. Boleh jumlah daripada nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala tambah, atau keberkahan daripada nikmat yang Allah berikan yang Allah tambah. Ampa sangin pasukur ki atas apa pasarena karena Allah Subhanahu wa taala meridite. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, lampa drie atangku tu gele syukur merenaknya, maka sesungguhnya orang-orang yang seperti ini yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Allah, siksaku amat pedih. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, seluruh daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua yang sampai pada saat ini masih setia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap tasyahud, di dalam salat kita. Selalu kita berikrar di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selalu bersaksi di hadapan Allah, tidak karaing tu sirata apa-apa juga di bawah nalinundi kulai kajariang ampala kuang lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat, tidak ada mudarat bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ampari rapi tingkatan iman yakin yang sempurna. Gele lapaturun siati jene bosini karena Allah Subhanahu wa taala di bawah nalinundi tanpa Allah izinkan. Tapi tantu dari gua lagi letu ngiturumbo sini ini hatu bara, ya orang mangka apalah, ya ini kalau iman kita masih biasa-biasa saja akan dikatakan gele latas sana seren di taha-taha ditangken dari repong kaju, kemudian diatuh ke bumi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dari kamu si ala gele dapet no karingangi. Ini kalau iman kita masih biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekilas tadi tentang almarhum Bapak Salahuddin, kami sama-sama di kantor dinas koperasi hampir kurang lebih 15 tahun, mulai dari awal ikut-ikut di kantor sampai menjadi honorer, kemudian diangkat menjadi tenaga kontrak. Alhamdulillah, ya walaupun usia sudah setengah abad, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama nabi dikuasai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti rampung hari adakan terutama nabi dikuasai, karena sebelum kita acara takziah di tempat ini, apa kita salamin musi anak kena era amanah, ada salah seorang saudara kita juga sudah mungkin 3 kali. Hanya mesti apa Pak Narwis? Agama seperti itu Pak. Agama itu selalu diulang-ulang. Tidak pernah agama ini diperbaharui sejak diterimanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya perintah salat 5 waktu yang kita di Indonesia selalu diperingati ketika baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah SWT melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rihatuna mula paret la terima perintah sambajang. Jadi mina itu jawabannya. Kepada peristiwa itu, baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
diantar malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini yang bersejarah perjalanan Isra Mi'raj yang biasa, ya kita sudah tahu semua. Lantama Nabi kita berjumpa langsung dengan Allah, maka malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, kekasih Allah, nake sageng kujaring di kulengantar, kan nampak antama kang rintu itu ditampak itu, maka saya akan hancur. Iya, itulah peristiwa yang diabadikan di dalam sejarah, dan apa yang diterima oleh Rasulullah SAW itu menjadi kewajiban paling utama kepada seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan ketika ada saudara kita yang sebelumnya beragama Islam, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam, maka pertama disuruh berikrar seperti hari tuntak nikah itu. Bapak-bapak masih ingat 40-50 tahun yang lalu kita ijab kabul daerah Pak Imam dari Sunta Pak Tumpa Andrul 5 biasa gasing-gasingan ini karena itu sarak-sarak nama biasa ribet Imam ya. Pada itu ya kita disuruh berikrar sebelum akad nikah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ini diucapkan oleh orang yang baru masuk Islam, berarti pada saat itu juga dia sudah menjadi saudara muslim kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman berikut sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita Gelepe pensiun almarhum, kepala bidan kami berganti, dia seorang Nasrani Kristen. Tadi saya barang Pak Epeng Stefanus Lau. Ini geleng murana saya ku cari-caritai. Ijo tu nak jari kabik bah kepala bidan ba ampa ba amuina jari Masjid Agung. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas salat. Laku mo Pak Stefanus, Pak Daris, dari mu pakio. Laki mungkin seorang yang tidak seakidah dengan kita selalu mengingatkan setiap waktu salat. Nah, seperti inilah sesungguhnya seharusnya idealnya kita. Ampari langir mu baang. Ampa misalnya di tepongga hari piorangnya anak buah. Dan tidak salah juga anak buah mengingatkan dengan sopan, dengan ramah tamah, dengan lemah lembut kepada pimpinan. Mungkin dia lupa. Bos, baamu bos, sampai yang kira. Jadi cerita ini Pak Kabit, lakanak kiri sekolah kuri SD, sangin sekolah Islam, sekolah salang pas sekolah bahkan, lakanak surat pendek kuapele, jadi kutes ini. Bukan dibaca sarai Al-Ikhlas. Lain siapa ini, Pak? Allah Ahad dan seterusnya. Setelah itu kukari pau sarai 2 kalimat syahadat. Gitu lah pau. Ini 2 kalimat syahadat sederhana tapi tidak sembarangan orang mau ucapkan. Bukan Pak Kabi. Dari pau sarai asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala kampanyo. Gilkuleh. Kukam beri pau Pak Kabi, salam mungkin pada saat ini juga sianak mungkin. Lino saya dari lalu bawa. Oleh karena itu saudara penimba Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini dalam satu banyak keterangan disebutkan bahwa lakukan Nabi tadi syair kalimat, ya, syair kalimat yang sangat mudah sekali diucapkan di lisan bagi seorang yang sudah muslim, tetapi timbangannya sangat berat nanti di hari kemudian. Ada satu kisah dalam sebuah hikayat
ada seorang pendeta berdialog dengan seorang ulama. Nula bahas ini adalah dalam pembicaraan dialog mereka ini tentang itu kalimat thayyibah. Ya. 2 kalimat syahadat. Jadi ternyata pendeta ini juga sudah sering mendengarkan bahwa di dalam Islam, ya, ketika riat tulan masalah, maka kalimat itu ketika sudah diucapkan berarti dia sudah muslim. Dan pendeta ini juga sering mendengarkan bahwa kalimat itu ringan di lisan tapi berat timbangan di akhirat. Laku bapak pendeta nak kegelepat apa pak kiai? Ampau pau juga apa? Bukti bagaimana sana kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang itu berat timbangannya. Ya, dengan rendah hati sang ulama ini mengatakan baik Pak Pendeta. Ulama ini ambil secari kertas, ngalai kertasnya, dia tulis di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ngalai timbangan. Nah kemudian tanya, nomor timbangan itu bagian lah. Lah kalau dibuktikan ni, apa nunaba tanya mana sana kalimat la ilaha illallah itu berat, lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Ya, laku mau ulama ni, ya ini mengatakan, baik. Sekarang Pak Pendeta silakan naikkan di dacin sebelah kiri barang apa yang pendeta mau kasih naik. Dia kasih naik Android, naik HP. Lalu Pak Kiai ini letakkan secari kertas yang ada tulisan kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Dia letakkan pelan-pelan di dacin sebelah kanan. Jadi ini HP-nya, ini kalimat la ilaha illallah. Lalu ini timbangan. Lampana ini HP ini. Tulisan yang ada kalimat la ilaha illallah. Berarti ini yang lebih berat sebelah kanan. Lalu pendetanya pasti ilmu dan Pak Kiai. Jelas apa? Lalu saya belum yakin Pak Kiai. Ya baik, silakan Pak Pendeta cari apa barang apa lagi di dekatnya Pak Pendeta. Silakan kasih naik. Ternyata di Pak Pendeta 2 HP Android. Panai ruah. Lalu setelah itu kayak ini ambil lagi tuh cari kertas yang ada tulisan kalimat la ilaha, dia naikkan. Maka timbangan pelan-pelan bergerak. Nurikan angin juga bergerak ke bawah. HP yang sudah 2 HP ini bergerak ke atas. Mulai agak ragu-ragu nih Pak Pendeta. Gila ilmu apa Pak Kiai ini. Laka bagaimana Pak Pendeta? Sudah percaya? Laka mulai mau percaya, tapi gila Pak percaya bahang. Laka pokoknya boleh ke wapan kana berak dan pitan itu. Panai. Dia cari benda yang berat. Dia naikkan lagi di dacin sebelah kiri. Lalu dia naikkan cari kertas yang ada tulisan kalimat la ilaha illallah di dalamnya. Tetap timbangan itu. Ya sebelah kiri bergerak ke atas. Dacin sebelah kanan bergerak ke bawah. Kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Pak Pendeta itu mengakui bahwa benar kalimat itu lebih berat daripada segala-galanya. Maka dengan lemah lembut, rendah hati, Kiai ini menyampaikan kepada Pendeta bahwa Pendeta, sekiranya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi bersama dengan seluruh isinya, kalimat la ilaha illallah masih lebih berat timbangannya. Insyaallah. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sering saya sampaikan sama teman-teman biasa. Lakukan Nabi tamang kala akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah.
inai rupa tahu orang siana salah drin suluan tamak nana pasana drin sulu nana gele mukule muliangan tamak drin tamak nana gele mukule muliangan sulu. Lalu di akhir ayatnya lisannya mampu melapaskan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, dahwal jannah, jaminan surga nak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kuni dikutak nangas sebatang karenta. Kira-kira nalata puki kulir pawon ni kalimat. Pasti dok agam, pamba dari piri-piri aja nak. Piri-piri sihari pawon, piri-piri ruah. Iya. Biasa kenjanjan tumadang sakratul maut ampari orang siana pasiana tulalalang ini peristiwa sakratul maut itu napasa si rupa mamo itu mamusik barang ku cari tadi tak jata beberapa waktu yang lalu jadi sekre keluarga ini loh anak sungka jemadam mo bapakna lapas ser minjo karuai sisi anak kan kanang kakak tu burak nih ternyata leh barang-barang dan gitu anak jadi kuah kundi orang sana kamadam ini tu ata mai kona mikiran pi dari kutak nang masa madam pempel dari kutak nang ternyata nuri akalak nih itu kanang kakak ya berkumpul lah bapaknya di tengah sementara sakaratul maut, anaknya mengelilingi 8 orang. Maka tuh kanang kakaknya rempikna ulun dah bapaknya. Lah tulis semua. Pertama, koko sampula mata, asinna panili, dami, injoro, ya. Lekanya Pak Wakil kolapa, konari, komiri. Ya. Kita kan nutara kota empat sila jadi biasa empat secara Indonesia gitu. Lacatannya sampul mata. Rangkon di pilangeri orang kusia nak ngasih 7 ya kok. Lari kuta nang bapak. Nah yang pun nanya sampulnya mata. Sampulnya mata kok. Injo kan batu madam pokon ni. Jadi pas laka bapak aku kuta nangki. Ini anak tuh kurang ajar ini. Ya. Ini sampulon ni mata ko bapak inai la musare nakke atau orang kusiana nakke bapak pas rimbet so nana pasanai kau ora nakke to ini kau orang sana kira lah istilah kono lalak kali saya re sampul mata dahu sampul mata kok pangimpan 5 catat musik kutana musik bapak ini nuliman nisapa pangimpang orang kusiana lamusare atau nakke ya nakke bapak oke nakke musik ini yang pari anak pakon diri tapi memang may panlapa itu tidak aturan lagi olah lakalin na joran nasiana saudara kini bila ke Allah SWT begitulah gambaran dunia ini. Tidak ada orang yang tidak cinta dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Tidak tugalalangain ini no. Karena memang Allah tak ciptakan dunia ini sebagai perhiasan. Ya, sebagai perhiasan. Padahal dalam di sini kan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah, bukan perhiasan dunia ini. Ya. Kemudian pertanyaan nangura gele ke arah puas tentang perkara dunia. Dresa bonta re malik kepala bonto. Berarti kita jadi bonto je balik buat saya sapo. Koni kang nyamar itu mali bonto, Bapak Ibu. Jangan parik bonto tamai kontu terpapirana menor benteng. Lo itu punya bonto. Lah li bonto aja pela kekesnya balukan tanah sampai buat pure sapo ni. Pada udah mau sapo nubang lo. Mai buat villa sapo boleh. Mali boleh bonto, halian nak boleh je bonto. Laki ke musik buat musik rindu saya ada. Nah, beginilah gambaran dunia. Kata Rasulullah SAW, 2 tahun ni hampa mu merasa gana. Angampunai apa nurein jadi pohon lilinon ni hampa ngampunai barang-barang.
3 kali dunia ini banyaknya. Dan sampai kapan? Artinya, kau mau juai nak lingka kinare tahun-tahun tak. Nugale menan dirapi dilisa injo ulun tak. Tahun-tahun na ulun tak injo. Ampal lari gimana kang? Ya salah lari na todo. Dre mo timina la pala disa tahun-tahun na. Biasa betul pangisengan dulu kaya nak kulisa tahun-tahun. Ya, begitu. Memang tidak ada batasnya di dunia. Oleh karena itu, matilah kami santa karena Allah Subhanahu wa taala la paturungi agama, kemudian diutus nabi dan rasul oleh Allah supaya Anda bisa pada yang suruhkan rel. Dek sebelah ini. Berita. Ya. Sebelum dunia ini ada, setelah dunia ini ada, dan setelah dunia ini tidak ada, semuanya Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Makanya Allah sampaikan itu tadi. Ampa geleri lalangkon ni retita nyo si pasukurun jo apa saja yang kita dapatkan. Ya alhamdulillah. Driolo guru ni gelesi pelekon-nikon ni. Nakke bapakku amakku almarhum, dua-duanya almarhumah. Seorang guru kami disekolahkan sampai seperti ini ya karena jerih payah orang tua. Driolo guru-guru Riolo ini gajinya tak 75 rupiah. Ya. Gajinya bapakku si bilangan 50 rupiah pertama tadi gaji. Ya. Driolo tidak pati piping. Tunjangan perbaikan penghasilan, tidak pas sertifikasi. Koni-koni Aceh mengasih guru. Amparua suami istri guru. 1 triwulan 10 juta Pak satu orang. Ya. Jadi suami istri guru 20 juta 1 triwulan. Ampas tahu. Jadi Anda heran koni-koni lah. Otonnya jadi mau barang mewah Pak. Mobil sekarang ini bukan barang mewah, sudah menjadi kebutuhan. Ya. Araki cash kuleh. Araki dari ciciri kuleh. Araki mali setengah bau dia. Araki mali kami biasa ayo. Aku setengah bau. Lelak buja. Aku pasal plastik nah. Namanya ki ruru untuk buaki. Bungkar lah sirene lagi. Kosan je. Ala kay bapak ares-ares yang plastik lagi pela pasar aku dong. Oto bau. Arek musian lalang konja. Ya. Kan ya mohon maaf. Ada biasa orang beli mobil baru gila pasar plastik nama tela katutuin nah. Ya. Jauh kunjir Mangkasar lagoku. Bukan ada pasar ini plastik kenapa kan jadi sirik. Ala kok oto bau. Bukan alamnya lagi berkulit lak bujai. Ya. Insyaallah. Luar biasa. Jadi intinya ini teman-teman edukasi Rampungnya. Narinya si pasukurunya setiap saat apa yang kita alhamdulillah. Mana kodong burak nengku kontrak-kontraknya peri kantor. Ya, ngandetan juga kan. Kulitin di sekolah anak bah. Ya, sekali-sekali mali tenje daging, sekali si bulan. Ya. Selebihnya cukup kalotor. Ya. Tapi kita syukur, alhamdulillah. Karena soalannya, ya, Rampungnya, dekutak-kutakan saya batang kerintah. Ukuran kekayaan itu di mana sebenarnya? Kan kadang-kadang biasa dikuat. Kalau mainnya Pak Darus, pasan namanya, wah apa sana? Ya. Nunggu gimana lah pakatin renjo ke kalumanyangan. Karena sangin renjo ke si Draka. Tangga gitin ronaret tularin reng otobau. Lek lak buja. Ya. Atau si Raka. Tangga gitin ronaret tungambi di sapunta. Sangin jo kapan-kapan si Raka. Ya. Makanya ada cerita sederhana. Suatu ketika rahari benteng ijo, Dre kodong tua tukang beca. Nalo jama-jama anna kuliling kota joy lah gua yang beca na. Tapi ngirangi pakai empat sama aja rahangan dari patulungan beca na.
Tete hatu, tada pikir hatu, waktu sholat dia sehingga kemudian dia ganti pakaian, kemudian dia sholat. Saya ratu karena tali omang ngamun ni bapak, arena Dempaliwang, umurnya sudah 70 tahun lebih. Tapi bau-bau cerita ke kuka, arkir sehari-hari dua Pak Dempa, arin sahabat. Kasunda sebenarnya kita pakai dua nama, makanya pada zaman sahabat dahulu satu orang itu bukan satu namanya untuk mengelabui daripada musuh orang-orang kafir. Misalnya, betul saudara Hamzah bukan? Saya Ahmad. Jadi lucu nih kan di Dempaliwang, kuku arin sahabat lagi gila. Nak yang pada sehari-hari dua, beri prima. Aduh. Apa mula putar karena anak. Oh, aku penggemar na beri prima. Tapi lakuan dari pela yang jadi Dempaliwang jadi beri prima Dempaliwang. Ya kakak, cocok teren. Jadi saya satu mangga yang gedong. Dari Poncambar di lapangan pemuda, istirahat kemudian jadi becana, kemudian dia tertidur. Tiba-tiba sementara dia tertidur, mau longinjo re oto tu bawa mali, oleh lak bujar re japa Palestina, kaderana. Lajan jaminjo. Allah. Senam nanya hal itu tukang becak. Jadi susah nak gedong. Mana di becak na bajik jari rak na. Dia tertidur pulas di becaknya. Maka dia berlalu ini orang yang di atas mobil baru. Minta namanya Trek Musyari je Pak Dempaliwang. Tapi dia lerak. Ya, sementara sikit-sikit di becakna tajam-tajam penumpang. Tiba-tiba mulang injo toh. Atau bau. Lah kamu asan namun jo. Tu atau bau injo nyemangi. Hunduna polio tu na. Resi-resi je plastik narate. Buat cilik lak bujan. Ayolah kesanan na. Ya, Bapak Ibu sekalian, terutama lebih dikasih oleh Allah SWT, dua contoh manusia ini yang ketika hari pertama orang kaya melihat tukang beca, lakukan sananya nah, ipa apa, rata jadi beca narak dong, tidak nasusana. Besoknya tukang beca juga melihatnya orang kaya, sananya ini bapak oto bau, kodong kulit-kuliling, porong kila kiu-kiu. Mai ke Dempaliwang dongku. Jadi sesungguhnya ampalala dari pelajaran agama kekayaan itu ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ketenangan jiwa, ketenangan hati lalakon ini hati. Man nalohe doit taman nalohe barang-barang talohe kota sapo batu tamallo. Tapi yang bagian itu bilang sana nyata kita bukan orang kaya. Kita orang susah. Jadi rinjau Quran nah. Ya. Makanya Allah sampaikan kan dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Lalu Allah Ta'ala. Ya. Dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatinya akan tenang. Maka nadi ini sama yang ini. Dari Pak jadi Pak bitantangan. Kita jadikan ini sholat. Ya. Sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Untuk kita selalu meminta, ya Allah, masukkan sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam diri saya selaku suami di dalam rumah tangga saya. Istri kita juga berdoa, ya Allah, masukkan sakinah, ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam diri saya selaku ibu rumah tangga. Anak-anak kita juga berdoa seperti itu. Jadi ukuran kebahagiaan itu orang ini jadi driati. Sana nyata atau gak ada dalam setiap hari. Karena orang miskin belum tentu dia susah, Pak. Orang kaya belum tentu juga dia tenang kehidupannya. Tapi apakah orang miskin atau orang kaya, ketika kalian nasangin hubungan nasurang dengan Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu dia bersujud di hadapan Allah dalam penghambaan diri yang paling rendah. Ya. Ya. Kanan rahada kepala kita. Nuri papituna amin tong melihat tunjenyo. Kalian tarik ke Allah SWT. Ya Allah, saya tidak ada nilainya sama sekali.
Hilangkan itu kesombongan, keangkuhan. Apalah dibanggakan Bapak Ibu? Apalah dibanggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi pari-pari dia tuntat tala sa digasi makuleta buat memang bokong-bokong. Kata Nabi SAW, sebaik-baik bekal adalah iman dan amal soleh. Sebaik-baik amal soleh ini adalah amal sholat kita. Karena yang pertama adalah parisa karena Allah Subhanahu wa taala sinampe. Ampa baji amal sama jantan insyaallah. Semua amal-amal yang lain Allah anggap sempurna semuanya. Tapi ampa cacai sama jantan. Maka semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang punya sok di labrik angin lumrah. Ampa ngilung ki sesuai dengan sunnah. Tolong ki jelat tolong sok di. Pas sambung malak-malak mau bici sinja.